Selamat sore untuk saudara-saudara kita yang di Amerika. Puji Tuhan, di saat ini tanggal 2 Februari, Selasa di Indonesia dan tanggal 1 Februari hari Senin di Amerika. Kita melanjutkan pelajaran Third Angel Message ya, chapter ke-22 yang sudah kita sempat ikuti beberapa meeting, dan ini adalah meeting yang ke-3, dan kemungkinan besar ada satu meeting lagi. Dan di saat ini kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan boleh berkumpul lagi untuk mempelajari kebenaran Tuhan. Dan kebenaran yang Tuhan bukakan ini sangat penting, dimana sebelumnya kita belum pernah belajar tentang righteousness by faith lebih dalam. Namun sebelum kita lanjut, kita akan berdoa. Dan apakah Brother Lali bisa pimpin kita untuk doa buka? Ya, Pak. Okay, thank you, Bro. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat bagi kami di pagi hari ini, sore di Indonesia dan sore di Amerika. Kami bersyukur untuk kesempatan ini untuk bisa mempelajari firman-Mu tentang pekabaran malaikat ketiga yang Engkau sudah firmankan bagi kami, yang sudah Engkau berikan bagi kami sebagai pekabaran rahmat yang terakhir untuk membangunkan kami, umat-umat-Mu di akhir zaman. Biarlah dengan pelajaran ini semakin membuat kami lebih rendah hati, Tuhan, dan hanya bergantung kepadamu saja. Berkati Kak Dolphin yang akan membawakan firman juga, Engkau memberkati. Biarlah roh-Mu yang kudus menjadi bagiannya sehingga dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau saja yang memimpin Bible study ini, Tuhan. Dan kami yang mendengarkan juga roh yang sama menjadi bagian kami, sehingga kami bisa mengerti. Dan dengan pertolongan-Mu saja, Kau akan bekerja dalam kehidupan kami. Berkati jaringan internet juga agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Inilah yang menjadi doa kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Ya, terima kasih Brother Lali untuk doanya. Di chapter 22 ini yang sudah sama-sama kita pelajari waktu-waktu yang lalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, berbicara tentang Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Dan kalau saya boleh scroll ke atas. Sini kita lihat di mana Brother Eddie Jones dengan pertolongan Tuhan, dia mau umat-umat Tuhan itu belajar sungguh-sungguh, ya, pemahaman tentang siapa Tuhan dan siapa kita manusia. Oleh sebab itu di Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini, ya, diajarkan
dengan pengertian yang sungguh-sungguh tentang terang ini. Nah, di pertemuan yang berikut nanti, dengan pertolongan Tuhan, saya akan review semua dari awal hingga meeting hari ini, dan kita akan akan lihat secara keseluruhan. Tapi sedikit review bahwa berdasarkan ayat ini, yaitu bangkitlah, bersinar, sesungguhnya terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Ya, lihatlah kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ini dibawakan dalam pelajaran ini secara nyata dan dikatakan jangan sampai salah dipahami. Nah, ini sedikit review ya. Jadi ada hal yang disebut seperti ini. Jika ada jangan sampai salah dalam hal apa yang dimaksud ketika kita mengatakan bahwa kita harus maju dalam kuasa roh dan bahwa kita harus memiliki kuasa ketika kita maju. Nah, di sini dipahami sebagai jangan kita berpikir bahwa kita harus maju dalam kuasa roh dan kita harus memiliki kuasa roh. Ini sebagai satu pemahaman bahwa kita yang melakukan. Landasan dari pelajaran Righteousness by Faith. Dan dibahas sampai kepada pertemuan hari ini. Ya, bagaimana pemahaman yang benar tentang ayat ini. Nah, kita lihat ya. Kita masuk pada pembahasan hari ini. Lanjutannya. Dan nanti kalau ada ada tanggapan, sanggahan, silakan ya. Oke. Saya mau pastikan dulu halamannya ini. Saya akan bacakan di kutipan ini yang pertama. Nah, bangkit dan bersinar karena cahaya Tuhan telah datang. Itulah perintah Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan sebelumnya, itu adalah pesan hari ini, seterusnya sepasti seperti yang diterima. Ini adalah untuk kita. Ini sebenarnya hal yang sama. Sepasti seperti 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kita tahu di sejarahnya mereka menerima ya kabaran. Hanya dengan peningkatan kecemerlangan, dengan peningkatan kemampuan, sekarang dengan mengumpulkan kekuatan latihan 4 tahun, Tuhan meletakkannya kepada umatnya. Dalilnya lagi, bangkitlah, bersinar karena terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan bangkit atasmu. Siapa yang akan? Siapa yang akan? Banyak suara ya. Saya akan. Bagus. Lakukan. Berapa lama Anda akan?
seberapa tetap Anda? Ya, di situ ditanya, berapa lama Anda akan? Dia jawab, jemaat berkata, selalu. Seberapa tetap Anda? Seberapa sering Anda? Saudara berkata, selalu. Nah, saudara, ini diulangi lagi ketika ditanyakan oleh Brother Eddie Jones kepada jemaat, dan mereka melihat pekabaran ini 4 tahun yang lalu, ditegaskan lagi di waktu ini, ya, 1893. Ya. Nah, kita lihat di kutipan selanjutnya. Saya memberitahu Anda, saudara-saudara, mereka yang akan melakukan ini akan menemukan dalam hidup mereka kekuatan menaklukkan seperti mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Ini akan membawa kemiskinan roh dan kehinaan jiwa yang akan memberi roh kesempatan untuk bekerja dengan caranya sendiri yang indah. Disitulah kita berada. Kemudian bangkitlah dan bersinarlah karena terang telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Saudara-saudara, kira-kira dikatakan sini, saya memberitahu Anda, saudara-saudara, mereka yang akan melakukan ini akan menemukan dalam kehidupan mereka kekuatan menaklukkan. Kira-kira dari kutipan ini, apa yang dimaksud dengan melakukan ini? Those who will do this will find in their lives a subduing power. Ada yang mau kasih tanggapan? Melakukan apa, saudara-saudara? Sehingga apa? Orang yang melakukan ini akan menemukan dalam hidup mereka kekuatan menaklukkan. Ini menaklukkan apa? Ya. Dan hal ini jika dilakukan, mereka akan memiliki kekuatan menaklukkan seperti mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Ini akan membawa kemiskinan roh dan kehinaan jiwa yang akan memberi roh kesempatan untuk bekerja dengan caranya. It will bring that poverty of spirit and that humiliation of soul, which will give the spirit a chance to work in his own wonderful way. Ya. Disitulah kita berada. Kemudian bangkitlah dan bersinarlah karena terang telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Kita akan jawab, kita lihat jawabannya sebentar ya. Baik, kita masuk pada kutipan berikut. Barang siapa yang puas menerima dengan tidak layak, yang merasa bahwa dia tidak pernah bisa membalas kasih seperti itu, meletakkan semua pikiran dan ketidakpercayaan di samping dan datang sebagai anak kecil di kaki Yesus. Semua harta dari kasih abadi adalah cuma-cuma dan pemberian yang kekal. Nah, semua harta ini adalah gratis dan hadiah abadi bagi kita yang tidak memiliki apa-apa untuk mendapatkannya. Tuhan bilang, mereka milikku. Aku tahu mereka milikku juga, karena dia bilang begitu. Dan aku akan berterima kasih kepadanya sepanjang waktu. Saudara-saudara yang kekasih, di 497 itu, barang siapa yang puas menerima dengan tidak layak. Saudara tidak merasa layak gitu loh. Yang merasa bahwa dia tidak pernah bisa membalas kasih seperti itu. Meletakkan semua pikiran dan ketidakpercayaan ya aside dan datang sebagai anak kecil di kaki Yesus. Semua harta dari kasih abadi adalah cuma-cuma dan pemberian yang kekal. Ini sifat anak kecil ini.
ya, ternyata dipakai sebagai satu tanda kepolosan, sebagai satu tanda ketidakberdayaan. Ya, ini akan menjawab pertanyaan kita di atas. Ya, ini ada hubungannya semua. Tuhan pakai ini sebagai di mana kalau kita lihat anak kecil itu tidak berdaya, selalu bergantung pada orang tua. Ya, ada banyak cerita kita sudah lihat di mana ketika anak-anak yang tidak berdaya ini hanya selalu bisa mengandalkan orang tua. Dan juga ada banyak cerita kita lihat ketika anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Ya, mereka berjuang hidup, ya, sampai istilahnya patah-patah. Oleh karena sebenarnya anak-anak yang tidak memiliki orang tua ini belum layak hidup tidak memiliki orang tua. Mereka harus memiliki orang tua. Tetapi oleh karena keadaan, karena situasi, sehingga mereka diperhadapkan dengan situasi itu. Tetapi anak-anak yang hidup bergantung dengan orang tua, ya, akan selalu mengandalkan orang tua. Apa-apa orang tua. Nah, inilah sikap yang dimiliki oleh kita. Diharapkan bagi siapa yang mau meletakkan semua pikiran ketidakpercayaan di samping dan datang sebagai anak kecil kepada Tuhan. Itu yang diharapkan. Karena apa? Ada harta yang abadi dan cuma-cuma itu akan jadi bagian orang-orang yang rendah hati. Apa sih yang sebenarnya mau dibilang di sini? Kenapa kita harus datang sebagai anak kecil? Ya, kita bahas di pembahasan, kita akan kesini lagi. Kita bahas di pembahasan sebelumnya, ya, bahwa ketika kita landasannya yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu pembenaran oleh iman, righteousness by faith. Ketika kita mengandalkan Tuhan, di pertemuan sebelumnya kita bahas segala sesuatu kemuliaan kita bisa miliki, ya, kemuliaan yaitu apa? Glories of God. Dan kebenarannya kita bisa miliki, syaratnya iman. Ini yang kita bahas di waktu sebelumnya. Syaratnya iman. Dan ketika kemuliaannya dan firman-Nya itu kita bisa miliki karena syaratnya iman, itu dibukakan satu persatu setiap kebenaran itu kepada kita. Ya. Salah satunya righteousness by faith. Dibukakan kepada kita, Tuhan tuntun kita untuk memperdalam, mempelajari hal yang penting ini. Di mana pada tahun 1888, ya, hal ini ditolak. Nah, 4 tahun setelah itu, ya, di pertemuan ini, Brother A.T. Jones membahas dengan jemaat. Ya, kurang lebih 24 malam ya, Li, kalau nggak salah ya. Iya. Kita ini bahas 24 malam kan. Kita ini bahas satu malam ini sampai berapa meeting ya. Dan mereka bahas hal ini, kita bahas percakapan mereka ini tentang hal ini. Nah, kita bahas ini berapa pertemuan. Nah, ini cara Tuhan membiarkan saudara dan saya untuk lebih dalam. Dan puji Tuhan, pelajaran pembenaran oleh iman ini jadi dasar, ya, di meeting di chapter-chapter sebelumnya. Kalau saya tidak salah di chapter 17 ada bilang bahwa untuk berpikir tentang kelayakan, saya layak atau tidak itu bukan urusan saudara dan saya. Itu urusan Tuhan. Ya. Dibahas juga di chapter-chapter itu, ya, bahwa bagaimana saya meninggalkan dosa, ya,
kutipan 497.8 ini, ketika righteousness by faith, ya, pembenaran oleh iman itu menjadi dasar kita. Dan mereka yang akan melakukan ini akan menemukan dalam hidup mereka kekuatan menaklukkan. Menaklukkan apa? Menaklukkan diri. Ini akan membawa kita kepada apa? It will bring that poverty of spirit. Ya. Bikin membawa kita apa? Kemiskinan roh dan kehinaan jiwa. Ya, yang akan memberi kesempatan untuk roh bekerja dengan caranya sendiri. Kalau saudara merasa kaya, ya, saudara merasa pintar, saya merasa benar, saya merasa suci. Disinilah Roh Kudus tidak bisa bekerja kepada saudara dan saya. Ya. Roh Kudus, Roh Tuhan itu punya cara untuk bekerja, ya, dengan apa? Dengan kesempatan yang kita berikan, ya. Rasa miskin kita, rasa tidak berdaya kita, ya, yang seperti anak kecil, ya. Rasa ketidakberdayaan kita itu termasuk rasa ketidakpercayaan kita, ya. Rasa keraguan-raguan kita itu datang ke kaki Yesus dan letakkan semua itu di kakinya. Datang dengan polos. Saya tidak pernah merasa. Kenapa ini ditulis? It will bring that poverty of spirit. Ya. Itu kemiskinan roh, kehinaan jiwa. Ya. Saudara merasa hina. Saudara tidak merasa suci, tapi saudara merasa hina. Karena memang karena memang demikian seperti itu. Saudara merasa miskin roh. Ya. Karena memang demikian seperti itu. Sebaliknya bukan Anda merasa Tuhan ada bersama dengan saya. Saya yang benar, saya yang suci. Hal-hal ini yang mau dibahas. Sehingga pemahaman tentang Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah dan bersinar. Itu terjadi dan saudara dan saya miliki hal itu. Dan ketika gerakan itu berjalan, itu bukan usaha saudara, bukan pemahaman saudara, bukan pemahaman saya, bukan usaha saya. Untuk bisa bangkit, untuk bisa bersinar. Di meeting yang sebelumnya dijelaskan bahwa kemuliaan itu bukan kemuliaan kita. Ya. Sinar itu bukan sinar kita. Itu kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada kebanggaan dalam itu. Kita tidak bisa bilang, ayo, kita harus bangkit. Kita harus bersinar. Tidak. Sejauh ini ada yang punya pendapat. Silakan. Ya bro, tambahkan sedikit ini. Jadi dia punya konteks awal kan tentang arise and shine and arise kan, atau arise and shine. Iya. Jadi bangkit dan bersinarlah. Jadi kalau kita lihat ini kayak gagah sekali ya. Jadi ini orang-orang hebat yang bersinar dan bangkit dan bersinar, dan yang akan menjadi, mereka lah yang akan menjadi alat Tuhan ya untuk mengabarkan Injil. Jadi ini seperti orang yang luar biasa ya dia ini. Tetapi kalau mau lihat dia punya latar belakang, ternyata bukan seperti itu ya. Mereka itu orang-orang yang sangat rendah hati, yang miskin, rasa memang miskin ya, yaitu poor in spirit kan, kayak ya miskin rohani yang seperti di Matius 5 itu. Ya. Dan mereka itu
the subduing power. Ini subdue ini, kalau ini kan subdue itu menaklukkan, kalau submit menyerahkan, kayak ditaklukkan, mereka punya diri itu ditaklukkan. Itu yang menjadi kunci mereka sampai bisa rest and shine ya. Jadi kalau kita sombong atau merasa diri benar atau sombong rohani, kan ada spiritual proud yang kita pernah ini juga, kita nggak akan rest and shine. Justru kita akan takut dengan sinar itu. Jadi puji Tuhan ya, ini sinarnya Tuhan, bukan sinarnya kita. Jadi orang-orang yang akan rest and shine juga nggak akan menyombongkan tentang mereka punya rest and shine ini. Sinar. Iya, sinar ini ya. Waduh, ini akan berbanding terbalik dengan apa yang selama ini kita pikirkan ya. Mereka itu jago-jago atau apa, enggak seperti itu. Justru sebaliknya mereka hina dan merasa bahwa mereka tidak layak ya. Inilah yang akan bangkit dan bersinar. Ya, itu aja. Boleh tambahan, Li? Ya, silakan bro. Oke. Kita ingat waktu Yesus datang kedua kali, dia suruh bangkit semua kan orang-orang yang mati. Jadi sebenarnya pembenaran oleh iman kan meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu. Makanya kenapa kita sujud ke kaki Yesus, karena memang kita nak berdaya sama sekali. Jadi disuruh bangkit karena kita mati sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Yang membangkitkan kita bukan diri kita sendiri. Jadi makanya kemuliaan Tuhan terbit atas kita karena semua orang kan telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bangkitlah dan menjadi terang, artinya kita dipakai. Seperti tadi bilang anak kecil yang nggak berdaya, yang apa. Kalau anak kecil kan kalau orang tua suruh, aduh, iya Pak, kita melakukan dengan tulus, dengan kasih, nggak ada embel-embel, nggak ada motif apa. Jadi seakan-akan aku akan begitu, sama Tuhan gunakanlah aku karena aku ini nggak ada apa-apanya. Makanya waktu saya lihat Tuhan, dia bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku, pakailah aku Tuhan. Jadi gunakan aku sepenuhnya. Jadi kita nggak ada apa-apanya, kita ini debu, kita kosong. Jadi gunakanlah aku sesukamu Tuhan. Jadi bukan karena kita punya kekuatan, punya keperkasaan atau apa, nggak ada apa-apanya kita. Kita debu yang memang yang harus Tuhan gunakan. Jadi makanya disuruh bangkit karena kita nggak berdaya sama sekali. Jadi itu saja tambahan. Thank you Brother Lali, Brother Onang. Jadi ini sebenarnya begini ya, kalau kita lihat orang-orang yang menolak kabaran pembenaran oleh iman itu sama dengan menolak Tuhan. Saya mengerti kenapa pekabaran ini ditolak. Karena diri masih terlalu tinggi. Cinta diri masih terlalu besar. Nah, soalnya kalau saya terima ini, saya harus mati diri. Saya harus kesampingkan semua kesombongan saya. Lukas 18 itu itu contoh yang secara pribadi saya ditampar benar-benar dengan hal ini. Betapa sombongnya saya dalam segala firman yang saya dapat. Padahal saya tahu firman itu, sinar itu bukan punya saya. Tapi saya sombong sekali dengan firman itu. Dengan pengetahuan itu, saya bawa-bawa, sampaikan kepada orang lain. Dan mau seperti orang Farisi yang berdoa, itu sikap saya. Tuhan, terima kasih, saya tidak seperti pemungut cukai itu. Saya tidak seperti A, tidak seperti B. Terima kasih Tuhan. Saya bangga dengan kebenaran terang itu. Nah, kita ambil statement yang saya baru bilang ini, letakkan kepada keadaan kita saat ini. Kita yang dapat kebenaran tentang righteousness by faith. Jangan terulang kembali sikap itu. Karena righteousness by faith, terang ini adalah terang Tuhan yang saudara dan saya terima.
Ini tidak bisa jadi satu kebanggaan buat saudara dan saya untuk kita memiliki sifat Farisi. Sekali lagi, masih mental. Walaupun itu pekabaran righteousness by faith, masih belum kena. Jadi sebenarnya kesadaran yang di pertemuan sebelumnya dibilang kita harus dengan kesadaran yang tinggi untuk paham betapa miskinnya saya, betapa miskinnya saudara, betapa hinanya kita. Sehingga sikap yang seperti anak kecil itu benar-benar kita miliki. Dan mau seperti anak kecil yang datang bergantung, sabdu ya, submit, bergantung kepada Tuhan. Saya tidak merasa saya sudah memiliki kebenaran ini dan saya benar dibanding orang lain. Ya. Makanya kan kita melalui pelajaran righteousness by faith ini sering landasannya adalah saya ini tidak layak. Nah, kalau ada sikap-sikap atau sifat atau pemikiran saya ini layak, saya lebih benar, saya hebat, yang kayak Brother Lali jelaskan tadi, ya, dan tidak mau seperti yang Brother Onong bilang tadi, datang kepada Yesus seperti anak kecil. Ini kebalikan dari semua. Apa bedanya kita dengan orang-orang waktu 1888, ya, ketua GC dan sebagainya, pendeta-pendeta besar, ya, yang menolak pekabaran ini. Mungkin kita terima pekabaran ini dengan dengan mempelajarinya, tapi menolak dengan sikap kita, menolaknya dengan sikap kita yang masih berpikir kita lebih benar dari orang lain, ya, yang masih berpikir bahwa kita memiliki kebenaran ini. Jadi kalau ada kebenaran firman Tuhan, alur yang benar dan baik setelah kita pelajari righteousness by faith itu adalah semua firman itu untuk saya. Baik, ada pendapat? Silakan. Masukan, tambahan, atau pertanyaan. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, inilah saudara-saudara, ya. Barang siapa yang puas menerima dengan tidak layak, yang merasa bahwa dia tidak pernah bisa membalas kasih seperti itu, meletakkan semua pikiran yang tidak percaya di samping dan datang sebagai anak kecil di kaki Yesus. Semua harta, kasih abadi adalah cuma-cuma untuk saudara dan saya. Semua harta ini adalah gratis dan hadiah abadi bagi kita yang tidak memiliki apa-apa untuk mendapatkannya. Ini yang Brother Lali bilang tadi kan. Kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Dan kesadaran ini yang perlu terus bertahan di dalam kita. Sehingga ketika Yesaya 60 ayat 1 dan 2 bangun, bangkit, ya. Ya. Itu menjadi kayak saya sebenarnya ingin mau bahas lebih dalam apa kata bangkit ini. Terangmu telah bersinar. Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Ini penting sekali di Yesaya 60 ini. Bangkitlah, bersinarlah. Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Artinya bangkit itu apa? Ini saya scroll ke sini ya. Bangkit dan bersinar. Kenapa kita bangkit dan bersinar, saudara? Kenapa kita, emang kita lagi ngapain? Kenapa dibilang bangkit? And sign.
Ada yang mau kasih masukan? Jadi bro, kalau kita lihat ini yang Rise and Shine ini kan ini sudah, kalau Rise and Shine ini kita tahu ini orang-orang yang diselamatkan kan, ini pasti diselamatkan, dan ini kita tahu waktu Sunday Law kan, ini setelah Sunday Law di mana umat-umat Tuhan sudah akan bangkit dan bersinar. Nah, kenapa mereka bangkit dan bersinar? Karena mereka sebelumnya sudah ini pendapat saya, mereka sudah ditaklukkan di bawah debu. Jadi ini kan mereka sudah menerima kebenaran yang kita tahu juga, pembenaran oleh iman, yang membuat mereka seperti kebenaran mereka seperti debu ya. Dan itu kayak, ini kan kayak mau mati diri kan istilahnya. Ya, mereka sudah mati diri, sudah gimana ya, kalau mau ibaratnya seperti waktu penciptaan yang Tuhan ciptakan, yang benda-benda mati itu, apa yang dia bilang, Tuhan bilang, jadi seperti yang firman Tuhan bilang kan. Kayak jadilah terang, itu sudah langsung jadi. Dan kita lihat itu semua benda-benda mati, bukan benda-benda hidup, yang apa yang Tuhan bilang langsung jadi kan. Nah, untuk mau jadi seperti itu, apa yang Tuhan bilang Rise and Shine, kita harus mati dulu supaya bisa mati diri dulu supaya bisa Rise and Shine. Jadi inilah makanya kenapa dibilang Rise and Shine, karena sebelumnya kita sudah mati dulu, sudah mati diri, sudah kebenaran kita sudah seperti debu. Makanya ayo bangkit. Karena kita kan nggak rasa apa-apa. Kita aduh, saya ini nggak layak, saya segala macam yang ini ada di dalam pikiran orang-orang seperti itu ya. Jadi makanya Tuhan ayo bangkit dan bersinar. Dan seperti yang kita sudah baca juga, Rise and Shine itu kan itu firman kan. Pasti firman itu memiliki kuasa sendiri untuk mau bangkitkan, untuk melakukan apa yang dia bilang kan, itu firman itu. Itulah iman. Dan ketika dia bikin, nah itulah Rise and Shine. Mungkin itu yang bisa. Ya bro, jadi benar sekali ya, thank you bro. Jadi waktu di pembahasan sebelumnya kita lihat Musa ya, ketika dia bercahaya dari gunung itu ya, dan itu kemuliaan Tuhan, dia tidak tahu kan, dia tidak tahu dia bercahaya ya, tapi orang-orang sekeliling melihat dia bercahaya, itu kemuliaan Tuhan. Kenapa dia tidak tahu? Karena itu bukan kebenaran dia, bukan kemuliaan dia, bukan cahaya dia ya. Elia ya. Jadi dikasih contoh, mereka tidak tahu mereka bercahaya. Ini Tuhan sangat luar biasa. Orang akan lihat cahaya di saudara, ya, dan saudara tidak tahu bahwa saudara bercahaya. Dan cahaya itu apa? Kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Waduh, misalnya Brother Lali, orang lihat Kristus di dalam dirinya dengan dia punya kehidupan sehari-hari, dan itu increase dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Ya. Dan orang hanya lihat Yesus. Begitu juga Kak Early ya, Angel, Brother Onang, Joy. Ketika kehidupan Tuhan itu ada di dalam diri Anda, saudara tidak pernah merasa, wih, saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah berbuat baik kepada orang lain. Saya bantu si A, saya bantu si B dengan uang saya, dengan keberadaan saya, dan kemampuan saya. Nggak ada itu. Makanya di pertemuan sebelumnya itu Musa tidak tahu dia bercahaya. Yang lihat orang di sekelilingnya. Itu apa artinya? Yang Brother Lali bilang tadi, mati diri. Karena kebenaran itu bukan kebenarannya Musa. Cahaya itu bukan cahayanya Musa. Nah, ketika kita bawa ayat ini, arise and shine, bangkit. Saudara, saya mau bawa dalam aplikasi yang lain.
bahwa ketika dibilang bangkit dan bersinarlah, arise and shine. Saudara, kita sudah terima pekabaran ini. Tuhan sudah izinkan kita lihat, the light has come. Kebenaran ini sudah datang. Apa kebenaran itu? Righteousness by faith, pembenaran oleh iman. Nah, apakah dengan kabar, dengan kita sudah belajar ini, lalu itu tidak keluar, tidak dilihat orang lain sebagai sinar? Dan kalau itu orang lain lihat itu sebagai sinar, ya, itu bukan sinar kita. Selama ini kita yang masih tidur, ya, yang masih tidak sadar, di pertemuan sebelumnya dinyatakan bahwa, ya, sesadar-sadarnya dengan kesadaran penuh, ya, kita bawa kepada ayat ini. Sinar ini bukan milik kita. Pekabaran righteousness by faith ini bukan milik kita. Tapi ini sudah datang. Ayo bangkit. Lihat. Bangkit, saya mau bawa dalam pengertian. Pelajari ini dengan sungguh-sungguh. Pelajari ini dengan serius. Ambil waktu. Jangan lewatkan pelajaran-pelajaran ini. Ya. Karena ini terang sudah datang kepada saudara dan saya. Dan itulah perintah Tuhan. Bangkit dan bersinar. Walau kepenuhannya kita tahu. Pada saat Sunday Law. Kecurahan Roh Kudus. Itu kepenuhannya. Tetapi pekabaran ini sudah datang kepada kita saat ini. Apakah kita masih mau ogah-ogahan mempelajari hal ini, atau sekedar yang penting sudah ikut Bible study? Ya. Apakah ini tidak akan saudara dan saya menjadi bahan renungan buat kita bahwa ini begitu penting? Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Dalam sekali, saudara-saudara. Puji Tuhan, dalam sekali ini pengertian akan ini. Menelanjangi saya secara pribadi. Saya percaya saudara juga setelah melihat kabaran ini, ditelanjangi kesombongan kita, kehebatan kita pribadi masing-masing. Ya. Cahaya ini bukan punya kita, bukan milik kita. Ini cahaya yang dari Tuhan. Dan ini akan berlaku bagi saudara dan saya ketika diri kita mati. Puji Tuhan ya, thank you Brother Lali. Ada yang kasih pendapat yang lain? Silakan. Halo Kak. Ya, silakan Joy. Ya, untuk kita bisa mengerti ini konteks Arise and Shine, apa Kak Opin bisa buka di Yesaya 60 ayat 1 sampai 5, apa ada Alkitab yang bisa di-share di Kak Opin punya laptop? Harus buka ke ya. Apa ada kayak aplikasi Alkitab begitu? Kita ada Ellen G. White ini. Oh iya itu Kak. Boleh bisa buka Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Oke. Bisa baca semuanya sih, tapi sampai 5 aja dia punya. Ya, ini bisa lihat ya. Ini Ellen G. White-nya ada terbuka, ini bisa lihat ya? Enggak Kak, enggak. Oh, oke. Gimana ya supaya dia bisa terlihat? Atau Brother Roy bisa buka Alkitab di situ, Bro? Ya, atau siapa bisa buka Yesaya 60 ayat 1 sampai 5? Bisa. Kak Roh, Yolanda. Oke. Oke. Thank you. Sebentar ya. Ya, Wan. Yesaya berapa, jadi sambil Kak? tunggu. 60 ayat 1 sampai 5. Jadi untuk melihat dia punya konteks yang arise and shine itu, kita bisa baca dia punya ayat supaya bisa lihat. Selain yang sudah dikasih, kita mau tambahkan juga di sini. Sudah Kak, bisa.
Ya, boleh Wanda baca. Boleh. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Oh, oke, Wan. Satu lagi ayat 6. Sorry, ayat 6. Oke, Kak. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Wow, oke. Thank you, Wan. Jadi, Ya, Kak. kalau di situ, di konteks di situ, kalau Anda baca, waktu Tuhan suruh bangkit dan bersinar, karena terang Tuhan sudah datang, dan kemudian Tuhan sudah bersinar di atas kita, dia punya hak, itu kan terjadi pada waktu malam kan di situ bilang toh. Iya. Kalau bahasa Inggris juga gross darkness. Malam ya, gross darkness itu memang malam pekat gitu atau midnight itu. Malam ya. Tengah malam, that's right. Itu gross darkness ya bahasa Inggris. Nah, terus waktu dia punya terang bercahaya, terus kemuliaan Tuhan sudah bersinar kepada dia, hasilnya apa, Wan? Bukan ya semua. Hasil yang terjadi itu apa? Apa yang di ayat 3, 4, 5, 6. Waktu terang Tuhan itu bercahaya, kemuliaan Tuhan itu, dan kemuliaan Tuhan kan kita tahu karakter Tuhan. Dia punya hasil apa? Orang-orang akan berkumpul dan mendekati cahaya itu. Oke. Orang-orang. Selain orang-orang siapa? Kan di situ juga ada Gentiles kan? Orang-orang kafir. Gentiles ya. Iya. Iya, betul. bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Siapa lagi? Ada raja-raja enggak? Raja-raja. Ada anak laki-laki, anak perempuan enggak? Ada kan? Iya, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi ada keluarga datang, ada yang dari raja-raja, ada yang bangsa kafir, terus ada dari mana lagi? Abundance of the sea. Kalau kita lihat sea di Alkitab itu kan sea itu melambangkan multitude kan, multitude banyak orang. Nah, terus ayat 6, coba kalau kita belajar profesi ayat 6 itu siapa yang akan datang juga? Camels. Dan akan Camels. Siapa? Muslim. Kalau camels orang Midian, Muslim dari Sheba. Jadi kalau kita lihat kenapa disuruh bangkit bersinar karena kemuliaan Tuhan sudah ada di torang gitu. Karena itu the time untuk kita pada waktu midnight itu kan ini lagi berbicara juga kecurahan Roh Kudus kan. Betul. Jadi di saat itu pada waktu midnight, waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas, Kak Opin lihat hasilnya apa? Seluruh dunia di cover dengan the glory of God. Itu Revelation 18:1. And I saw another angel coming down from heaven having great power, and the whole earth is full with the glory of God. Bilang arise and shine, karena the glory of God sudah ada di kita. Dan kita lihat ini hasilnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya 60. Bahwa semua orang dah, anak laki-laki, anak perempuan, Gentiles, raja-raja, orang Muslim, istilahnya semua akan datang karena mereka lihat ada karakter Tuhan di kita. Itulah sebabnya Tuhan bilang, arise and shine, bangkit lihat ini.
this is the result oleh kecurahan Roh Kudus yang akan terjadi. At the same time, orang-orang yang kecurahan Roh Kudus itu yang kita sudah bahas sebelumnya. They're gonna perform miracles, signs, and wonders. Tapi di saat itu yang L.P. Jones mau bilang bahwa jangan orang pikir itu dari orang. Nggak ada sama sekali dari orang, karena Kak Opin akan lihat begitu thousands of people is going to be converted. Seperti Pentecost, satu hari 3.000. Nah ini Yesaya 60. Jadi dibilang dari orang Gentiles, dari raja-raja, dari keturunan orang Muslim, akan di-converted seperti hari Pentecost, satu hari 3.000. Tapi di Revelation 18 lebih dari itu. Itu Yesaya 60 itu hebat sekali itu. Arise, lihat ini terjadi hasil dari pembelajaran righteousness by faith. Ini hasilnya yang mana kalian yang akan kasih tahu atau proclaim atau orang akan lihat my glory, karakter Tuhan di kamu. Bersinar. Hasilnya dari bersinar ini ribuan orang akan datang one day. Nah, kita nggak tahu itu outpouring of the Holy Spirit, Sandelo, mau sampai berapa lama. Dan kalau bayangkan satu hari, misalnya Pentecost 3.000 orang, terus di Sandelo mau berapa lama itu? Mungkin let's say lah 1 bulan. Nah, bayangkan kalau satu hari 3.000 orang 1 bulan itu 30 hari. Nah, kali akang juga sana istilahnya begitu dah. Makanya di situ dibilang, the sea akan, istilah language yang bahasa yang saya gunakan itu kan semua bahasa profesi yang bisa diinterpretasikan bahwa banyak orang yang akan datang karena kuasa Tuhan, karakter Tuhan bukan dari kita sama sekali, dan yang akan kita tinggi-tinggikan itu Tuhan. Pada waktu kapan? Pada waktu darkness atau gross darkness shall cover the earth, pada waktu tengah malam itulah umat-umat Tuhan yang sudah punya karakter Tuhan akan arise and shine. Oke, Kak, thank you. Sepertinya Joy sudah tidak sabar untuk membagikan pelajaran tentang midnight ya, Joy. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi beautiful, Kak, beautiful. Ya. Ini kita lihat ya keindahan firman Tuhan luar biasa ya. Dan ketika kita ada di hal ini, Tuhan kasih lihat betapa indahnya pelajaran ini, dan kebenaran itu diungkapkan, Tuhan yang mengungkapkan. Bukan saudara dan saya yang cari-cari lalu. Ini semua Tuhan ungkapkan. Saya juga tidak sabar menunggu itu pelajaran. Joy, puji Tuhan. Jadi kita lihat posisi kita ada di mana secara nubuatan. Kita sudah belajar tentang Pentecost di waktu yang lalu. Bukan kebetulan juga saya yang bawakan waktu itu, dan saya secara pribadi melihat bagaimana penggenapan Wahyu 18 yang Joy sudah di waktu lalu Joy sempat sentil bagaimana midnight itu ya, walaupun belum secara sepenuhnya pelajaran midnight yang kita terima waktu itu, kita akan pelajari itu nanti lebih dalam, dan hubungannya dengan ini tidak lepas lagi dengan chapter 22 ini ya. Nah, tapi yang ditekankan saat ini bahwa semua ini bukan kita, bukan milik kita. Ini Tuhan yang melakukannya. Terima kasih Joy ya, ini baik sekali, penting sekali yang disampaikan itu, puji Tuhan. Kita melihat bagaimana sayangnya Tuhan kepada kita. Oke. Jadi tadi gambarannya secara keseluruhan sudah lihat. Dan kita sekarang kepada detailnya. Nah, sekarang ada ayat indah lain yang harus kita baca, yang berbicara kepada kita sekarang. Yesaya 52 ayat 1. Awake, awake. Bangun, bangun. Kita telah tertidur, bukan? Anda tahu bahwa kita telah tertidur. Bangun, bangun. Pakailah kekuatanmu, oh Zion. Memakai apa? Kekuatan. Kami telah menemukan dengan mempertimbangkan situasi di mana kita berdiri, bahwa kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari semua kekuatan yang dunia ini tahu
Ya, kalau semua kekuatan yang ada di dunia ini yang dikumpulkan ya, kita membutuhkan kekuatan itu. Jones bilang. Kita telah menemukan bahwa kita membutuhkan kekuatan, bukan? Ya, saudara dan saya membutuhkan kekuatan. Jemaat di situ berkata, ya, lalu kita membutuhkannya untuk pesan ini barusan ya. Then we need it for this message just now. Dan kita lihat bahwa anjuran di sini, pakailah kekuatanmu, engkau telah mendapatkannya. Pakailah kekuatanmu, oh Zion. Pakailah pakaianmu yang indah, hai Yerusalem. Apakah pakaian yang indah? Kebenaran. Jadi tadi yang Joe jelaskan waktu di hari Pentecost ya. Ini yang dibilang. Kebenaran itu dipakai waktu kita terima itu. Pakailah kebenaran itu. Linen halus adalah kebenaran orang-orang kudus. Padanya diberikan agar dia harus berbaris dengan linen halus, bersih dan putih. Karena linen halus adalah kebenaran orang-orang kudus. Ini adalah kebenaran yang datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara lihat ya, ditekankan lagi. Saudara dan saya bisa dapat kebenaran ini hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus. Caranya bagaimana beriman kepada Yesus Kristus itu? Seperti anak kecil. Yang kita bahas di paragraf sebelumnya ya. Sampingkan ketidakpercayaan kita, kebingungan kita, kekhawatiran kita, taruh di kaki salib Yesus. Ya, Tuhan, inilah aku. Aku tidak berdaya, aku tidak punya apa-apa, Tuhan. Inilah aku, Tuhan. Aku bukan apa-apa. Ya. Inilah yang disebut iman kepada Yesus. Sehingga kebenaran ini bisa datang kepada saudara dan saya. Ini adalah kebenaran yang datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan di sini demikian pula adalah firman yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya. Ya, kepada konferensi ini. Saudara-saudara kita di tahun itu, melalui Brother E.T. Jones, Tuhan pakai ya, 1893. Datang kebenaran ini, dan kebenaran ini juga datang pada saudara dan saya saat ini. Nah, kita lihat, pada saat ini, gereja mengenakan pakaiannya yang indah. Yaitu apa? Kebenaran Kristus. Saya mau tanya, kalau dikatakan pakaian yang indah, ya, the beautiful garments, ya, dan itu dikatakan Christ, our righteousness. Kristus adalah kebenaran kita. Dan kita paham, Kristus adalah kebenaran kita dengan iman. Inilah yang disebut beautiful garments, pakaian yang indah. Nah, lalu di mana ya yang disebut self-righteous? Di mana yang disebut kebenaran kita? Apakah ada di sini, saudara? Tidak ada, saudara. Kebenaran kita itu suatu hal yang bertolak belakang. Kebenaran kita suatu hal yang menentang Kristus. Itu kebenaran kita, itu kesombongan kita. Pengetahuan kita. Kepintaran kita. Ya. Harga diri kita. Itu. Tapi datang kepada Kristus. Beriman dengan iman, ketidakpercayaan kita, keberadaan kita, kepapahan kita, kemiskinan roh kita tadi di pembahasan pertama, di kutipan pertama tadi di atas, Brother Lali sudah kasih tanggapan. Ya. Inilah yang membuat kita fit, membuat kita bisa terima kebenaran ini dengan iman kepada Kristus. Ingat saudara-saudara, di pelajaran ini penekanannya iman lagi. Saudara lihat ya. Oke, kita lanjut. Baiklah kalau begitu. Pakailah pakaian indahmu, oh Yerusalem, kota suci. Untuk apa dia mengenakan pakaiannya? Kemana dia pergi?
Oh, dia akan pulang. Dia akan pergi ke makan malam pernikahan. Saudara, kita belajar tentang bridegrooms. Matius 25 ya. Pengantin pria datang. Kita akan makan malam di pernikahan. Wedding supper. Ya, ini kita sudah pelajari itu kan. Lalu kita berterima kasih kepada Tuhan dengan semua firman yang kita dapat. Ya. Kita dibilang pakailah pakaian indahmu. Kenakan itu kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Jadi kita tidak hanya jadi penonton, tapi pakailah kebenaran itu. Saudara ingat di Mazmur, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita pakai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu yang akan menerangi jalan kita. Ya, ditambah firman Tuhan itu pembenaran oleh iman yang kita dapat, kita pakai. Itu menuntun langkah kaki kita untuk tidak sombong. Untuk tidak merasa ada apa-apa. Dan kita dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan itu kebenaran Tuhan yang dibenarkan kepada saudara dan saya. Ya, luar biasa Tuhan, puji Tuhan. Kita akan ada di wedding supper. Kita akan bertemu dengan pengantin pria, Tuhan Yesus yang kita nantikan. Ini luar biasa, saudara. Dan saya yakin percaya saudara punya kerinduan yang sama. Saya memiliki kerinduan yang sama melihat wajah Yesus yang bersinar, wajah Tuhan yang penuh kasih, wajah yang hancur di kayu salib. Waktu itu saya bisa lihat wajah yang hancur karena dosa saya dan saudara. Ya, setiap pelanggaran dosa yang kita buat, yang masih terjadi, biarlah diserahkan kepada kaki salib Kristus. Pengantin pria itu akan kita lihat dengan segala kerendahan hati Kristus yang kita pelajari saat ini. Ya. Kebenaran Kristus, the beautiful garment, yaitu kebenaran Kristus yang saudara dan saya mau pakai. Pakai itu begini, saudara. Ya, tolong kasih pendapat kalau ada pendapat lain. Pakai itu, saya sudah belajar righteousness by faith. Saya ini bukan apa-apa, ya, tapi Tuhan. Dan saya lakukan itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Ya, saya ini bukan apa-apa. Tuhan, tolong saya dalam setiap langkah kehidupan saya. Ya, bahkan dalam memahami firman Tuhan, bahkan dalam pelajaran firman Tuhan, saya ini bukan apa-apa, Tuhan. Ini semua karena Engkau dan saya mengimani. Inilah yang disebut kata pakai. Kebenaran ini saudara dan saya gunakan. Pakai. Dan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Di mana tidak ada diri yang ditinggikan. Tetapi Tuhan yang ditinggikan dalam setiap kesempatan hidup. Dalam setiap keadaan hidup. Dalam setiap situasi hidup. Apa saja. Bible study, pekerjaan, membawakan Bible study, menjalani kehidupan hari-hari, berbuat baik kepada orang lain. Ya, ada kesempatan melakukan kebaikan kepada orang lain. Ini semua Tuhan. Ketika saudara pikir, ketika saya pikir, ini semua Tuhan, dan saya mengimani itu, itulah yang disebut pakailah pakaian indahmu. Pakailah kebenaran ini, saudara. Ya. Oke, ada yang mau kasih pendapat, silakan. Oke, baik, kita lanjut.
Kita lanjut bacanya. Berterima kasih kepada Tuhan, dan orang-orang yang pergi ke makan malam pernikahan pada masa-masa itu harus memiliki pakaian yang disiapkan oleh tuan pesta. Nah, pakaian yang dimiliki itu adalah pakaian yang disiapkan oleh tuan pesta. Kita tahu ya, pakaian itu kebenaran Kristus, dan itu yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita gunakan. Inilah pelajarannya ya. Semua firman, pembenaran oleh iman. Makanya dikatakan righteousness by faith. Ini penekanannya di sini semua dengan iman kepada Kristus. Ya. Dan Tuhan melakukan hal yang sama sekarang. Jemaat berkata, amin. Saudara-saudara, marilah kita semua berterima kasih kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur sepanjang waktu. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Nah, saya baca lanjut. Tapi itu hanya bagian dari itu. Berikut ini adalah janji yang paling diberkati tampaknya bagi saya. Ini A.T. Jones bilang ya. Yang pernah datang ke gereja Advent hari ke-7. Karena itu tidak akan ada lagi yang datang ke Anda yang tidak disunat dan najis. Terima kasih Tuhan. Dia telah melepaskan kami mulai sekarang dari orang-orang yang belum bertobat. Dari orang-orang yang dibawa ke dalam gereja untuk mengembangkan ketidakbenaran mereka sendiri dan untuk menciptakan perpecahan di gereja. Semua ujian gereja hilang. Terima kasih Tuhan. Semua pengacau dan pengadu nakal hilang. Gereja sekarang memiliki sesuatu yang lebih baik dari itu untuk dibicarakan. Mereka sekarang dapat berbicara tentang menyelamatkan jiwa-jiwa, ya, menyelamatkan pria dan wanita yang jatuh. Mereka akan memiliki kebaikan dan sukacita dan kekudusan dan kemuliaan yang ada di Yesus Kristus untuk dibicarakan, yang memang nyata dan kita mengetahuinya. Wow, ada yang punya pendapat di kutipan ini? Iya Kak. Ya, silakan. Ya, jadi itu ya 52 kan kita pernah hafal itu ya, awake, put on thy strength or science, put on thy beautiful garment. Itu. Ya ternyata itu ada hubungannya dengan Yesaya 60 yang jadi Jones lagi bicarakan sekarang. Jadi di Yesaya 52 itu waktu gereja sudah mengenakan kekuatan, sudah, dan kita tahu itu kekuatan Tuhan. Dia bilang kan, bahkan tadi kan Kak, Yesaya 60 kan arise kan, betul kan? Arise and shine. Ya kata lain dari arise kan awake, bangun, bangkit. Kenapa? Karena sudah ada Tuhan punya beautiful garments, Tuhan punya righteousness di gereja di Yerusalem. Jadi at the same time juga itu yang akan terjadi pada ini semua dalam konteks di Yesaya 60 kan pada waktu midnight itu. Jadi gereja sudah ada Tuhan punya jubah Christ righteousness, dan itulah yang akan menyiapkan mereka di supper, wedding supper. Nah pada saat itu juga kita lihat ini ada shaking ya, ada perpisahan yang mana di gereja itu orang-orang yang unconverted, orang-orang yang istilahnya lah yang tares atau lalang itu, mereka akan disingkirkan. Karena kalau kita lihat di Yesaya 52 ayat 1, dibilang bangun-bangun, put on thy strength, O Zion, put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. Ini dia lagi bicara mengenai A.T. Jones, lagi quote, ini gereja Seventh-day Adventist. Di saat itu nggak akan ada lagi orang yang datang kepadamu, orang uncircumcised dengan unclean. Jadi orang-orang yang mau kasih mau present mereka punya brought into the church to work out their own righteousness. Jadi yang nggak ada jubah kebenaran Kristus, karena jubah kebenaran Kristus kan bukan kita punya itu kan Tuhan punya righteousness, bukan kita.
Tapi orang-orang yang masuk di gereja ini mau kasih tahu, oh ini orang punya righteousness loh, seperti itu. Dan mereka akan create apa? Division, perpecahan di gereja, karena yang dikasih itu mereka punya own righteousness, their own works, or whatever yang bikin division di gereja. Di saat itu, pada waktu awake itu atau arise and shine di Yesaya 60 atau Yesaya 52 itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi Eddie Jones bilang ujian apa gereja sekarang itu kan church trials are gone, atau ujian-ujian di gereja itu sudah hilang. Puji Tuhan. Semua itu orang yang talebearers, settler itu orang-orang yang suka apa itu namanya kasih sesuatu yang tidak benar itu sudah nggak ada. Hanya ada yang gereja yang murni kan. Makanya yang Ellen White bilang, oh the church is about to fall, tapi nggak jatuh. Kenapa? Karena ini orang-orang ini sudah ada Christ righteousness, masa mau jatuh? Nggak mau jatuh. Justru dari mereka inilah yang akan awake, yang akan arise and shine. Dan kita lihat di Yesaya 60 tadi yang Wanda sudah bahas itu, yang baca tadi itu, malah orang Gentile, semua orang Muslim, orang dari mana-mana akan datang karena gereja itu sudah ada Christ righteousness, ada garment, beautiful garment, sudah ada karakter Tuhan, dan mereka sudah kecurahan Roh Kudus. Mereka in reality mereka akan lihat Tuhan Yesus sendiri dulu yang di bumi ini ada di tengah-tengah dunia ini, makanya sampai seluruh dunia akan dipenuhi dengan karakter Tuhan dari orang-orang yang sudah ada the garment, the beautiful garment ya. Jadi aduh, wow, it's beautiful. Makanya di sini bilang kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya sekarang tugas kita untuk apa? Menyelamatkan pria dan wanita yang sudah jatuh, dan orang-orang itu akan mempunyai goodness and joy, holiness and glory. That it is in Jesus to talk about. Jadi inilah kita punya pelajaran ini sangat indah, tapi kuncinya adalah nggak akan bisa kita kecurahan Roh Kudus tanpa batas kalau di saat ini kita nggak ngerti pelajaran Third Angel's Message, nggak praktekan. Kita punya perjuangan itu sebenarnya diri kita sendiri ya, karena kita banyak self righteousness-nya, banyak kesombongannya. Jadi yang Tuhan mau kasih tahu ini, ini semua dari saya, bukan dari kamu. Glory pun yang akan dilihat di Revelation 18:1 atau Isaiah 60 itu Tuhan punya, bukan kita. Mau miracle, mau wonders, apa, it's from God, it's not from you. Betul. Nah, kalau kita nggak memiliki spirit seperti itu sekarang, let's say Bible study, ini ya gara-gara kita, ini kamu, jadi udah self creditnya ke diri kita sendiri. Gimana nanti Revelation 18:1 yang bikin miracle, lebih sombong lagi istilahnya kan. Jadi kalau sekarang kita bisa dengan kehadiran Roh Kudus, humble, kita punya diri, apapun yang kita lakukan itu bukan dari kita, itu yang besar-besar itu akan datang, is gonna be the same, karena sudah terbentuk karakternya. Thank you Joy ya. Jadi betul. Jadi itu begini ya, kan bilang pakailah pakaian indahmu, be your beautiful garment. Ya. Jadi kalau saya punya self righteous, berarti saya nggak pakai beautiful garment, karena beautiful garment itu adalah kemenangan Kristus, ya kan? Jadi saudara-saudara lihat ya, kita akan tiba di waktu ini yang sedang kita bahas ini dengan pertolongan Tuhan ya. Baik, kita lanjut. Itu adalah janji yang luar biasa, dan apakah kalian tidak melihat bagaimana itu sendiri bisa terpenuhi ketika kita keluar dari tempat ini, tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus dan Dia disalibkan. Kita menolak untuk mengetahui apapun kecuali itu. Menolak untuk mengkhotbahkan apapun kecuali itu. Tergantung pada kuasanya. Tergantung pada kemuliaannya.
mengetahui bahwa itu telah datang dan bahwa Dia telah memerintahkan kita untuk bersinar, maka itu dapat dipenuhi. Saudara, kita lihat ya, pemikiran yang hanya setelah mereka keluar dari tempat ini, mereka pelajari ini ya, mereka yang ada di pikiran itu adalah ya Yesus Kristus dan Yesus yang disalibkan. Ya. Mereka tidak mau untuk mengetahui apapun selain itu. Mereka tidak mau membicarakan atau mengkhotbahkan apapun selain itu. Jadi hanya Kristus dan kebenarannya. Nah, hal ini akan terjadi, dikatakan bahwa untuk bersinar maka itu dapat dipenuhi ketika saudara dan saya memandang kepada Kristus. Ini yang disebut memandang kepada Kristus. Ya. Hanya melihat kepada Kristus. Dan kita membicarakan tentang kebenaran Kristus ini. Kita tidak mau apapun selain itu. Tidakkah kamu melihat tidak ada seorang pun yang akan ditarik kepada itu kecuali mereka ditarik dari hati dan kepada siapa hati ditobatkan. Saudara lihat, tidak ada yang bisa akan mempelajari ini kabaran 3 malaikat, righteousness by faith, kebenaran Kristus itu ya, kecuali hati mereka ditarik ya kepada siapa hati yang ditobatkan. Pada Kristus, saudara. Apakah Anda tidak melihat bahwa Anda sendiri akan tahu bahwa mereka berubah sebelum mereka dibawa ke gereja? Tidak ada lagi yang akan datang kepada Anda yang tidak disunat dan najis. Yang tadi sudah dibahas Joy tadi ya. Hanya orang-orang yang terpanggil tadi di Yesaya 60 ayat 1 sampai 6 kita baca tadi ya. Pada waktu midnight. Ini semua nggak ada lagi ini. Kebenaran diri sendiri masuk dalam gereja Tuhan. Baik, kita ke kutipan berikut. Saudara-saudara, ada hal lain yang dimiliki di sana sekarang. Ketika Tuhan telah memberkati gerejanya dengan kuasanya dan kemuliaannya serta kuasa rohnya, tempat paling berbahaya di dunia ini bagi orang-orang munafik untuk berada adalah di gereja. Ini saudara lihat ya, ketika Tuhan telah memberkati gerejanya dengan kuasanya dan kemuliaannya serta rohnya, tempat paling berbahaya katanya di dunia ini adalah bagi orang-orang munafik berada di dalam gereja. Ananias dan Safira mencobanya. Nah, pelajaran itu dicatat sebagai pelajaran bagi semua orang. Sejak hari ini seterusnya. Setidaknya tidak ada tempat sekarang di gereja Advent hari ke-7 untuk orang-orang munafik. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, sudah kecurahan Roh Kudus, kuasanya sudah nyata, ya. Lalu ada orang-orang munafik mau masuk di dalam gereja, ini dikatakan tempat paling berbahaya. Kita tahu cerita Ananias dan Safira, ya. Tidak ada tempat di gereja ya sekarang ini. Ya, untuk orang-orang munafik. Jika hati tidak tulus, itu adalah tempat paling berbahaya di mana manusia pernah berada di dunia ini. Wow. Saudara lihat, kalau ketidaktulusan, kalau ada self-righteous, kalau ada motif-motif yang tidak benar, gereja adalah tempat paling berbahaya. Ada pendapat saudara-saudara? Baik, mungkin cukup jelas ya. Kemudian, mereka yang tidak akan ikut serta dengan pekerjaan ini lebih baik keluar dengan cepat. Sangat berbahaya untuk tinggal di sini jika Anda tidak akan menyokong dan kita tidak bisa ikut serta tanpa memiliki kemuliaan Tuhan
dan terangnya bersinar di hati dan dalam kehidupan. Jadi kalau sebenarnya penekanannya adalah ketika dia bilang mereka yang tidak akan ikut serta dengan pekerjaan ini lebih baik keluar dengan cepat, itu ketika kita masih punya self righteous, ketika kita masih diri yang ditonjolkan, ya, itu berbahaya. Lebih baik keluar dengan cepat dikatakan ya. Kalau kita tidak mau menyokong pekerjaan kecurahan Roh Kudus ini, pekerjaan Tuhan ini, dan kita tidak mau ikut serta, dan ketika kita harus ikut serta, kita mau ikut serta, ya, kita tidak bisa tanpa kemuliaan Tuhan dan terangnya. Dan itu kemuliaan firman Tuhan itu bersinar di hati saudara dan saya, dan di dalam kehidupan kita terlihat. Tanpa itu nggak bisa kita ikut serta. Kita telah dipanggil untuk berdiri di hadapan raja, di hadapan penguasa, dan untuk berbicara melawan penindasan dan kejahatan para penganiaya yang melaksanakan kebencian mereka, menentang mereka yang akan mencintai Tuhan, yang menghalang-halangi orang datang kepada Tuhan, para penguasa, para penindas. Kita dipanggil untuk berdiri di situ, dan untuk berdiri menjawab semua pertanyaan itu, kita harus memiliki kemuliaan Tuhan. Dan terangnya itu yang bersinar, kemuliaan itu bersinar di dalam hati saudara, di dalam hati saya, di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya. Kapan itu? Kita harus miliki dari sekarang. Pelajari dari sekarang. Dan memiliki willing to be make willing. Mau yang dibuat mau dari sekarang. Bukan sebaliknya menolak kabaran pembenaran oleh iman itu. Nah, bangkitlah. Gunakan kekuatanmu, Sion. Kenakanlah pakaian indahmu, oh Yerusalem, kota suci. Mulai saat ini tidak akan ada lagi datang padamu yang tidak disunat dan najis. Bersihkan dirimu dari debu. Saudara lihat kalau ayam itu, di sini di bahasa Inggrisnya, shake thyself from the dust. Waktu dia menggoncangkan tubuhnya untuk menjatuhkan kotoran yang ada di tubuhnya. Anjing juga begitu ya. Ketika dia basah atau dia kotor, dia akan menggoncangkan tubuhnya itu supaya bersih. Terjemahannya saya pakai bebas di sini. Bersihkanlah dirimu dari debu. Bangkitlah dan duduklah, wahai Yerusalem. Lepaskan dirimu dari ikatan di leher mereka, hai putri tawanan Sion. Tawanan Sion. Kita tertawan dengan banyak teori-teori self-righteous, teori-teori yang bukan dari Tuhan. Ya, di sini bersihkan dirimu dari debu itu, saudara-saudara. Lepaskan diri kita. Ya, bands of thy neck. Itu pita yang mengikat di leher kita itu. Lepaskan, saudara-saudara. Kita lanjut. Kalau ada pendapat, ada masukan, pertanyaan, silakan ya. Potong di tengah ya. Kemenangan sekarang dinyatakan kepada tawanan. Puji Tuhan. Roh Tuhan ada di atasku. Karena Tuhan telah mengurapi aku. Untuk membalut yang patah hati. Untuk menyatakan kebebasan kepada para tawanan. Membuka penjara kepada mereka yang terikat. Untuk mengkhotbahkan tahun Tuhan yang dapat diterima. Dan hari pembalasan Tuhan kita, untuk menghibur semua yang berduka, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Sion berduka, untuk memberi mereka kecantikan atas debu ya, untuk abu, minyak sukacita untuk kemalangan, pakaian pujian untuk jiwa yang depresi, agar mereka disebut pohon-pohon kebenaran, tanaman Tuhan, dan agar dia dimuliakan. Saudara, kapan ini, saudara? Ada yang bisa jawab? Kapan hal ini terjadi? Ini kita bicara di garis nubuatan. Ada yang masih ingat atau tahu
Kapan hal ini terjadi ketika kita berdiri di hadapan para penguasa, pimpinan-pimpinan dunia? Ya, Sandelo, Kak. Sandelo ya. Jadi public ministry ya, Joy. Iya kan Sandelo. di sini juga the spirit of the Lord is upon me, itu kecurahan Roh Kudus juga kan. Ya, Sandelo, di kecurahan Roh midnight, Kudus. outpouring of the Holy Spirit, semua itu sama sejajar. Semua satu garis itu ya. Kita sudah belajar itu ya. Iya. Hai puji Tuhan. Jadi tidak ada garis-garis lain, semua satu garis ya. Nah, inilah line yang disebut garis Tuhan. Terima kasih Joy. Dan Tuhan dimuliakan. Bersihkan dirimu dari debu, bangkit dan duduklah oh Yerusalem. Lepaskan dirimu dari ikatan di lehermu, hai putri tawanan Sion. Demikianlah firman Tuhan. Engkau telah menjual dirimu dengan sia-sia dan kamu akan ditebus tanpa uang. Baik, itu tercapai. Nah, ini, waktu ini yang kita tinggal satu kutipan, saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan, umatku dulu turun ke Mesir untuk tinggal di sana. Dan orang-orang Assyria menindas mereka tanpa sebab. Lalu apa yang dia lakukan? Jemaat berkata, membebaskan mereka. Persis, exactly. Lalu kapan ini berlaku? Pada waktu pembebasan. Lalu kita telah mencapai waktu itu, bukan? Kami telah mencapai waktu penindasan, dan ketika waktu penindasan telah tiba, maka waktu pembebasan Tuhan yang menakjubkan telah datang juga. Jadi, biarkanlah penindasan menjadi lebih kejam, biarkan api menjadi lebih panas. Ini hanya menunjukkan bahwa waktu pembebasan dekat sekali. Terima kasih Tuhan. Saudara, jadi dari tadi kita berbicara tentang garis nubuatan, ya, tentang peristiwa midnight, peristiwa Sunday law, ya, public ministry, dan ini semua ada di satu garis. Dan sekali lagi dari awal penekanannya iman kepada Yesus Kristus, sehingga semua ini bisa menjadi bagian kita, kemuliaannya, kebenarannya, firman-Nya, itu bisa menjadi bagian saudara dan saya. Semua cuma karena pembenaran oleh iman. Righteousness by faith. Nah, kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Step-stepnya diberikan kepada kita setiap hari. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau tambahkan? Ada yang mau berikan masukan? Dan ini semua Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya. Dan ini semua terang bagi jalan kita semua, bagi kaki kita semua. Ada yang mau kasih masukan, saudara-saudara? Pendapat? Jadi, kita sudah lihat bagaimana kita bersikap itu, bagaimana kalau kita mau pakai kebenaran Tuhan itu, pakai jubah yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita, dengan sadar betul siapa kita, sadar betul apa kita, dan selalu Tuhan diutamakan, segala sesuatu Tuhan. Dulu kita bahas ini yang disebut Christ in me, itu menjadi pegangan buat saudara dan saya. Inilah yang menjadi terang buat kaki kita untuk melangkah. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan berikan. Di sini kita dalam mempelajari tentang kabaran 3 malaikat ini. Terlebih khusus kita belajar tentang Christ and His righteousness. Terlebih khusus kita belajar mendalam lebih tentang pembenaran oleh iman. Ini semua tuntunan Tuhan kepada saudara saya, dan ini bukan kebetulan kita belajar.
kita disadarkan, lalu melihat-lihat, ya, kenapa pekabaran ini diberikan, diulang lagi, ya, oleh karena pernah gagal di waktu yang lalu, oleh karena pernah ditolak di waktu yang lalu, dan Tuhan mau membagikannya lagi kepada kita, untuk mau selalu mengandalkan Dia dengan iman, untuk percaya setiap firman yang kita dapat ini, untuk menjadi kekuatan buat kita, dengan kerendahan hati melalui firman itu saja, melalui iman Kristus. Itu saja dasarnya, saudara-saudara dan saya. Dan puji Tuhan kita diulangi lagi, menerima lagi pelajaran ini. Nah, untuk di chapter 22 ini ada satu meeting lagi, 2 hari ke depannya, hari Kamis, dan pertolongan Tuhan bisa selesai dan kita akan melangkah di chapter 23. Dan lebih seru lagi di chapter 23 kita lihat, ditelanjangi lagi kita. Ya, ini Tuhan benar-benar kupas kita, benar-benar Dia mau tunjukkan umat kesayangannya itu, ya, bahwa dengan kesadaran, dengan iman, kita ini debu. Ini yang Tuhan mau kasih terus kepada kita, ya. Tuhan mau firman ini kita pakai, Tuhan mau hal ini mendarah daging di dalam diri kita, karena inilah righteousness-nya Tuhan, inilah kebenaran Tuhan, inilah karakter Tuhan. Tuhan mau itu saudara dan saya miliki, pakai. Oleh sebab itu, dengan pertolongan Tuhan, bukan satu kebetulan kita belajar pembenaran oleh iman ini. Dan kita tidak bisa berbangga dengan semua ini. Oleh karena kita sadar, ini semua dari Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi masukan, pendapat. Oh iya, Joy, silakan Joy. Ya, jadi mau tambahkan lagi yang di kutipan terakhir itu. Iya. Yang itu Jones kasih kan masih lanjutan di Yesaya 52 kan itu. Iya. Yang awake put on thy strength. Jadi kalau kita lihat di Yesaya 52 itu, kan tadi yang Kak Opin sudah bilang, bersihkan, shake thyself from dust, singkirkan itu debu-debu, arise, dibilang lagi di sini, arise and sit down. Jadi bangkit lagi. Kenapa dibangkit lagi? Karena di sini di ayat 4 dibilang, karena sebelumnya mereka itu sudah pergi ke Mesir dan diopres, ditekan. Nah, kita tahu Mesir itu melambangkan dunia dan juga penekanan, ya, oppression gitu. Oppression, ya. Nah, pada waktu mereka diopres itu, ditindas, semakin mereka diopres, Tuhan janji akan membebaskan mereka. Ini kan masih dalam konteks Isaiah 60, paralel di Yesaya 52, itu semua sama. Jadi kita itu sudah reach the time yang mana udah oppression itu. Jadi semakin diopres akan apa? Akan ada pembebasan. Nah, kenapa A.T. Jones bilang kita then we have reached that time, have we not? Karena di 1893 kita lihat itu Sunday Law udah mau di-pass. Betul. Di 1893. Iya. Istilahnya sekarang udah mau akan di-persecute kan, makanya kan tadi Kak Opin tanya ini terjadinya kapan nanti. Oh iya, Sunday Law akan di-persecute. Tetapi don't worry, pada waktu umat Tuhan pergi di Mesir, di-persecute, di-oppress, Tuhan deliver mereka. Jadi waktu deliverance, waktu pembebasan kita ini, semakin kita di-oppress, semakin deliverance-nya atau pembebasannya itu udah mau datang. Jadi pas di Sunday Law datang, kita akan diopres, tapi deliverance-nya itu sudah lebih dekat. Makanya A.T. Jones di sini bilang, thank the Lord, terima kasih Tuhan. Jadi kita lihat semua yang lagi dibicarakan ini, semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada waktu midnight. Dan pada waktu midnight itu umat-umat Tuhan juga akan diopres. Tetapi semakin umat-umat Tuhan akan diopres, ditindas, dianiaya, kita juga akan
dibebaskan pada waktu midnight. Jadi ini semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada waktu midnight dan selaras sekali ya dengan tulisan Ellen White kalau kita baca Christ Object Lesson chapter terakhir itu persis juga sama. Ini kalau kita lihat second witness yang Tuhan lagi mau kasih apa terjadi, ya ini A.T. Jones lagi bawakan untuk diberikan kepada kita dan tidak ada sama sekali bertentangan dengan apa yang Ellen White katakan pada waktu midnight. Jadi puji Tuhan ya, kita juga sangat puji Tuhan karena kalau Tuhan mau kasih kebenaran, dia nggak akan mungkin hanya kasih satu bukti Kak Opin. Itu yang kita lihat. Dia akan kasih witness after witness after witness. Kalau itu benar, dia akan confirm terus. Tapi kalau itu salah, dia akan tegur. Oh ini kamu jalannya udah salah. Coba lihat lagi witness yang lain, kayaknya bertentangan. Tapi so far yang kita belajar match terus, nggak ada yang itu yang kita lihat, kita nggak tahu yang kalian lihat. Match terus semua, dia punya waymark, dia punya peristiwa, match terus, dia punya janji Tuhan untuk pelepasan akan terjadi untuk kita. Jadi apapun yang akan kita alami nanti, kalau Tuhan sudah berjanji, God cannot lie. Kita punya operation itu hanya akan untuk sementara, tapi deliverance-nya sudah dekat, kita akan dibebaskan dan akan bersama-sama dengan Yesus di wedding supper ya, dengan Yesus punya righteousness, dengan white garment. Oke, thank you Kak, puji Tuhan. Puji Tuhannya. Jadi saudara-saudara kita lihat, makanya Joy dibilang sini kan beautiful garment. Kenapa beautiful garment? Saudara lihat, apakah tekanan-tekanan dunia yang akan segera datang pada kita ini akan menjadi satu hal yang menakutkan? Tidak tentunya ya, karena this is a beautiful garment. Pakaian yang indah ini, kebenaran Kristus itu loh, yang kita sedang pelajari ini loh. Ini kebenaran Kristus ini indah, delivery, dia melepaskan kita nanti. Apakah vaksin menjadi satu ketakutan buat kita? Apakah yang disebut COVID-19 menjadi satu ketakutan buat kita? Ya, kan enggak begitu. Kita dapat Tuhan siapkan segala sesuatu yang melalui kebenaran firman-Nya, dan Dia membiarkan mata kita terbuka untuk melihat seperti anak kecil yang datang kepada Kristus, ya, dengan menelanjangi diri kita dengan firman Tuhan, menelanjangi kesombongan kita, ya. Jadi datang kepada anak kecil, keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita tadi di paragraf pertama di atas sudah kita bahas itu, ya, taruh di kaki salib Yesus dan datang, Tuhan inilah aku dengan segala keberadaanku Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong aku dari semua kepapahanku, ketidakberdayaanku. Ini datang seperti anak kecil, dan kita akan dengan pertolongan Tuhan akan menggunakan beautiful garment ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada waktunya akan semua tiba ini. Joy, kita nggak tahu ya kenapa waktu itu kita juga yang bahas tentang Pentecost ya. Pentecost, dan tahu apa, saya merasa diberkati dengan menyampaikan pekabaran itu. Amin. Ya. Karena puji Tuhan sekali. Membicarakan tentang Pentecost, segala sesuatu dibukakan, dilihatkan kepada saya secara pribadi dengan menyampaikan pekabaran itu, bahwa ini loh yang akan terjadi pada waktu midnight itu. Karakter Tuhan, kepenuhan karakter Kristus ada dalam saya nanti, kalau saya tetap beriman kepada Kristus. Semua ini satu hal yang indah. Semua ini menuntun kita kepada kepada perjamuan malam dengan Kristus, pengantin pria yang kita rindu-rindukan untuk kita bertemu. Ini satu hal yang luar biasa. Apakah saudara merasakan itu? Apakah saudara melihat itu? Saya pribadi merasa diberkati dengan pelajaran-pelajaran ini. Ya, kesombongan saya ditelanjangi, saya merasa diberkati dengan
ditelanjanginya kesombongan-kesombongan saya ini. Hebatnya saya berkomunikasi, hebatnya saya menyampaikan firman Tuhan itu ditelanjangi. Hebatnya saya merasa saya pintar dalam berpendapat itu ditelanjangi. Semua hanya karena Yesus. Semua karena kematiannya di kayu salib, karena pengorbanannya. Ya. Ini yang kita bahas, ini yang kita pelajari. Dan puji Tuhan untuk semua ini. Dan syaratnya satu, beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih pada Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya, saudara merasakan berkat yang sama. Kita dengan kerendahan hati Kristus akan terus dituntun untuk dari satu pekabaran kepada pekabaran yang lain, dari satu hal yang mungkin masih tertutup di mata kita dibukakan kepada pekabaran yang lain, ya. Dan hal ini kita nantikan. Dan puji Tuhan, melalui pelajaran kita saat ini, Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan untuk semua pendapat yang barusan disampaikan. Tuhan dimuliakan untuk semua komentar. Tuhan dimuliakan untuk pelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih, saudara-saudara. Baik, kesempatan terakhir ada yang masih mau kasih pendapat sebelum kita tutup dan berdoa. Oke, saudara-saudara, biarlah Tuhan dimuliakan dengan apa yang kita pelajari saat ini. Puji Tuhan, dan kita akan masih ada satu meeting lagi untuk chapter 22, dan pelajaran kita di hari ini sampai di sini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan tutup